Gua akan menceritakan sebuah keluarga yang berlibur di villa terpencil yang terletak di tengah hutan. Tanpa mereka sadari, di tempat itu ada sesosok yang meneror mereka sepanjang hari. Mari kita lihat saja filmnya. Bermula scene diperlihatkannya anak kecil bernama Kayla yang sedang asik membaca tutorial santet. Lalu si adik bernama Medit terlihat senang saat bermain boneka sesatnya. Tak hanya itu, dengan keisengannya anak kecil ini menggambarkan sesosok dajjal di trotoar jalan. Goblok, hampir aja ketabrak. Kemudian kita diperlihatkan mama muda dari anak-anak kecil itu yang bernama Laura, yang sedang bersiap untuk pergi liburan ke sebuah villa yang baru saja ia beli melalui toko ren. Tak lama kemudian suami Laura yang bernama Shaun terlihat meminta maaf dikarenakan ia tak bisa bareng bersamanya. Terlebih dia hari ini ada meeting pengurangan orang yang tidak menggunakan celana dalam. Shaun berjanji akan menyusulnya jika meeting sudah selesai. Tampak dari muka Laura yang kecewa, ia akan tetap menunggu kehadiran suaminya. Namun demi anak-anak dajalnya untuk bisa liburan, Laura pun menjadi supir-supir untuk para anak-anaknya. Dan mereka bertujuan ke villa di daerah pelosok kulon. Beberapa jam kemudian, setelah melakukan sangat jauh sekitar 34 jam, akhirnya Laura tiba di gerbang villa. Namun ia terlihat kesulitan saat membuka gembok yang dimana ia tidak pernah memasukkan batang ke dalam lubang. Hingga tak lama kemudian datanglah batang dari warga setempat yang merangkap sebagai kuncen bernama Owen. Owen pun berkata jika gembok ini harus dibasahi dan digablok-gablokin dulu untuk bisa memasukkan kuncinya. Wow, thank you. No problem. Sambil basa-basi, Owen berkata jika villa yang dibeli oleh Laura ini dulunya ditinggali oleh sebuah keluarga yang sangat bahagia. Namun keluarga itu memutuskan menjualnya saja setelah mengalami trauma akibat kehilangan anak laki-lakinya di kawasan hutan ini. Owen pun memperingati Laura untuk mengawasi anak-anak gadisnya ini. Dan anak-anaknya pun berkata, modus lu dajal, mau deketin ibu gua lu ya, tolol. Mendengar Owen berbicara, Laura pun berterima kasih dan segera masuk ke dalam. Setibanya di halaman villa di pinggir danau, para anak-anak Laura terlihat kegirangan yang dimana ia tidak akan tertabrak mobil yang melintas di hadapannya. Lalu Laura sedang menurunkan barang-barang, tiba-tiba mendapatkan panggilan dari suami tercintanya. Shaun pun berkata jika sebentar lagi ia akan segera menyusul mereka. Bisa dilihat bahwa Shaun sedang ingin mencuri mainan ini dari toko tersebut. Lah, HP-nya ngapain taruh di situ dah? Nanti malah lupa lagi. Buset, lihat deh villa ini bener-bener di tengah hutan, gila. Kalau gua sih nggak bakalan gua beli. Ya iyalah, duit dari mana? Tapi kalau dilihat-lihat, villa ini satu-satunya bangunan di tengah hutan. Sesaat kemudian Laura mengalami pegal-pegal terlihat mengangkang di atas kasur setelah 34 jam menyetir. Dengan menikmati suasana sunyi, Laura pun merasakan kedamaian di villa ini. Saat anak-anak Laura selesai bermain ayunan, tiba-tiba heran saat melihat benang merah mengarah ke hutan. Akibat penasaran, anak-anak ini mengikuti benang tersebut. Kira-kira siapa yang memasang benang merah ini ya? Singkat waktu, Laura yang sudah rebahan tiba-tiba panik saat melihat kedua putrinya yang tak ada di ayunan. Laura pun merasa lega saat kedua putrinya baik-baik saja. Hingga sesampainya di kamar, Laura menyuruh anak-anak segera ganti baju dan bersiap untuk makan malam. Saat Laura akan turun, merasa heran dengan salah satu anaknya menyembunyikan sesuatu dalam laci. Lantas Kayla berkata jika ini hanya kejutan untuk ayahnya saat datang tiba. Saat malam harinya, setelah memakan pizza, Laura pun membacakan dongeng untuk kedua putrinya. Namun di tengah dongeng, tiba-tiba saja Medit terlihat lesu dan meminta ibunya untuk mengantarkannya ke kamar. Mendengar hal itu, Laura berniat meludahi dongengnya. Namun saat Medit akan tidur, Laura keheranan dengan Medit yang terlihat demam seperti gejala penyakit demam. Merasa esok pagi akan membaik, Laura pun bodoh amat. Setelah kedua anaknya tertidur, Laura pun menyiapkan minuman jamu temulawak dan juga rokok lintingan sambil menunggu kedatangan suaminya. Baru aja menyalakan api di mulutnya, kebetulan Shaun menelepon. I left the phone number. Shaun pun berkata mengapa HP-nya tidak diangkat-angkat. Rupanya Laura lupa kalau HP-nya ketinggalan di dalam mobil. Kan tadi gue bilang. Mendengar hal itu, Shaun mengabarkan jika saat ini sedang dalam perjalanan, kira-kira sampai tengah malam. Lalu Laura meminta Shaun untuk berhati-hati. Buset. Tanpa Laura sadari, di tempat ini ada sesosok misterius yang sedang memperhatikan Laura. Saat hampir tengah malam, Laura yang sedang tidur dibangunkan oleh Kayla memberitahu jika kondisi Medit semakin parah. Tetapi keanehan menjadi-jadi saat Medit memuntahkan sesuatu. Dirasa mereka keracunan, Laura pun menanyakan apa yang mereka makan. Dan ternyata semua ini terjadi saat anak-anak Laura memasuki hutan yang mengikuti benang merah.
Yang dimana ketika itu mereka mengikuti benang merah, tiba-tiba melihat hidangan kue yang menggiurkan. Namun bedanya dengan Medit, Kayla yang tidak memakan kue itu dengan alasan ingin hadiahkan untuk sang ayah. Para ayahnya mau diracunin sama anaknya. Nggak tahu masih apa ya dihidangkan sama siapa, gue nggak tahu. Cuman taunya itu racun. Saat Laura menjebol-jebol kue itu, ia merasa ada seseorang yang meneror keluarganya. Laura pun segera menelepon bantuan, tetapi telepon itu mengeluarkan suara tulalit, tulalit. Di tengah situasi panik, Laura pun berniat untuk mengambil HP-nya yang tertinggal di dalam mobil. Dan sialnya Laura saat HP-nya tertinggal di dalam mobil, tiba-tiba HP-nya menghilang. Dirasa situasi yang mencangkam, Laura bergegas mengajak anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat ini. Buset, bannya pada lepas, buset, empat-empatnya bannya lepas. Niat sekali si peneror sampai-sampai membongkar baut ban mobil untuk mencegah Laura melarikan diri. Mau tak mau Laura berusaha bertahan di dalam villa sembari menunggu kedatangan suaminya. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan dari arah jendela. Saat membuka korden, edan. Sontak Laura pun heran dan penasaran kenapa keluarganya diteror sampai seperti ini. Sesaat kemudian Laura berusaha menenangkan kedua putrinya, akan tetapi Medi yang keracunan kembali muntah-muntah. Di tengah kepanikan tiba-tiba saja mereka merasakan hawa seseorang yang akan datang. Orang itu melambai guys. Di sisi lain, Shaun yang baru sampai langsung heran dengan gerbang yang terkunci. Saat dicek, ia menemukan sebuah pesan yang mengarahkan menggunakan jalur benang merah. Dirasa ngelawak, Shaun memastikan dengan menelepon Laura. Dirasa Laura sedang membuat kejutan kepadanya, Shaun pun berusaha untuk mengikuti benang tersebut. Betapa seramnya ada boneka santet yang sedang berkumpul di tempat makan. Ternyata orang yang melakukan teror adalah psikopat bertopeng jenis pengaman kepala bawah. Apakah Shaun bisa selamat? Di tengah rasa panik yang melanda, Laura berusaha membuat anak-anak tertawa berbahak-bahak. Apalagi kini si ayah yang sedang dalam perjalanan ke arah mereka yang sebenarnya terjadi menuju perjalanan kematian. Mereka pun sangat lega saat mendengar Shaun dari luar. It's Daddy. Meskipun ngeri, tetapi Laura mencoba memberanikan diri untuk mengeceknya. Saat pintu dibuka, rupanya suara itu berasal dari sebuah rekaman yang digantung. Buset, parah. Betapa shocknya Laura saat suaminya modar dengan mata yang dicongkel. Lalu kemudian psikopat melakukan teror dengan mematikan gardu listrik. Di tengah kondisi yang sangat gelap gurita, Laura bergegas mengambil pisau dan senter dan langsung menutup pintu. Saat teror menjadi-jadi, Laura terlihat putus asa sambil menangis dan yang akan ia lakukan untuk segera bundir. Tapi bohong. Tiba-tiba Laura berpikir keras, jika suaminya sudah tiba di sini, berarti mobil suaminya pun juga ada di sekitar sini dan bisa kendarai untuk pergi dari tempat ini. Lantas Laura berencana keluar dengan mengambil kunci mobil di saku suaminya dan meminta kedua anaknya untuk bersembunyi. Sambil memberikan jam yang bisa mengeluarkan cahaya, ia berjanji akan kembali sekitar 20 detik. Deg-degan gila, deg-degan sumpah, gue deg-degan nonton film ini tuh. Setelah berhasil mendapatkan kunci mobil, Laura bergegas untuk pergi dari tempat ini. Tak lama akan bergegas keluar, Laura mendengar suara klakson mobil. Saat dicek, Laura pun merasa lega saat Owen melintas, yang ternyata Owen dengan batang konaknya ingin melihat kembali wajah Laura. Dirasa ini kesempatan, Laura berusaha berteriak dan meminta tolong saat jendela yang gancet. Owen tak bisa mendengar teriakannya. Tapi ya gimana lagi, dasarnya juga film karena telat memberitahu. Alhasil Owen pun modar saat dipertemukan dengan kampak psikopat. Di tengah rasa ketakutan yang mendalam, Laura segera mengajak anaknya untuk segera pergi dari sini. Bagaikan anak sohang kehilangan induknya, para anak-anak ini hanya bisa berteriak dan berkata, "Mama, mama, mama, mama," saat Laura diculik oleh psikopat. Beberapa menit kemudian, dirasa tak ada cara lain, Kayla memberanikan diri untuk mengajak adiknya segera pergi sambil membawa pisau.
Dan buset, ngeri goblok. Laura pun dipertemukan sama kampak oleh psikopat. Saat kepanikan, dua anak kecil ini berlari. Sekencang-kencangnya anak kecil berlari gimana sih? Sontak mereka pun panik saat psikopat duduk manis di atas kasur. Hingga psikopat ini memperkenalkan diri, dan ternyata psikopat ini adalah John, seorang anak dari pemilik sebelumnya yang dinyatakan hilang di hutan ini. Rupanya John yang masih selamat, yang menunggu orang tuanya kembali setiap tahunnya. Tapi ternyata orangnya tak pernah kembali, seolah-olah dirinya sudah dilupakan dan dibuang. Ia pun iri dengan kehidupan Laura yang terlihat harmonis dan ceria saat berlibur ke villa ini. Tapi kini ia ingin membuat keluarganya sendiri dari potongan tubuh keluarga Laura. Dan benar-benar psikopat gila. Saat keesokan harinya, sangat mengerikan. Ternyata psikopat ini berencana memasangkan anggota tubuh mereka pada sebuah boneka keluarganya. Saat Shaun sudah dibentuk-bentuk, kini giliran Laura dan kedua putrinya. Namun keajaiban datang kepada Laura saat psikopat ini mengambil kampak yang menancap di Laura. Laura pun masih bisa bernapas. Dan kini sambil melumbangi mata boneka, psikopat ini berencana memasukkan mata anak-anak Laura ke dalam boneka ini. Tak cuman itu, ia pun bersiap untuk memasang tangan asli kepada boneka ini. Untung saja perhatiannya kealihkan saat mendengar suara anak-anak kecil lain. Takut Laura masih bisa berjalan, ia pun bergegas untuk mengeceknya. Akhirnya dengan kekuatan terakhir ia pun berhasil membuat psikopat ini terkapar. Di saat itu juga Kayla berusaha menyadarkan Medit yang pingsan. Tak lama kemudian mereka pun lega saat kedatangan mamanya yang masih bisa bernapas. Lalu tanpa kebanyakan mikir, Laura segera bergegas pergi dari tempat ini. Tetapi saat mereka pergi, mereka pun panik saat psikopat yang terkapar tiba-tiba menghilang dengan cepat. Film pun selesai. Jadi kesimpulannya psikopat ini sakit hati saat ditinggalkan oleh keluarganya, seolah-olah dia dilupakan, dibuang, dan udah gak kepake lah pokoknya. Terus dia jadi psikopat dah, ya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari saya. Oke, terima kasih.